tanggal 29 ditulis lagi, jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31, update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasama. Baik. Tanggal satu lagi. Tanggal 5 September, Instagram, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada kerja darurat militer? Oke. Nah, itu masalahnya. Pertanyaan saya juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat. Di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini? Nah, darurat mana yang disebut pelanggaran pertahanan itu? Ini kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar, gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak, kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu, secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Bentar, Pak, bukan itu kan pendahuluannya. Yang jadi masalah itu di sini dia sebut darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya, di mana darurat militer itu? Ya, kalau tidak ada darurat militer. Ya, kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Ferry. Apa masalahnya? Masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya militer tersinggung bahwa darurat militer itu adalah urusan militer. Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Oke, sorry, saya harus potong di situ karena biar kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Soleman, bagian mana yang harus dijaga bagian itu? Ya, itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya, mana darurat militer? Pak Soleman, siapa yang mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya, pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda salah. Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, kenapa militer yang tersinggung? Loh, ya jelas, Pak. Kan ada darurat sipil. Ya, memang ada darurat militer. Kan itu. Pak Sulaiman, sejak kapan penentuan darurat militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan. Di situ dibilang. Ya, sekarang saya bilang darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah, darurat sekarang dia bilang hari ini kita, pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer tersinggung? Saya coba tengahin dulu nih, karena begini. Militer itu bukan militer. Ya, itu kan menuduh militer. Gini, Pak Soleman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga nama baik. Sorry Pak Soleman, begini. Pencemaran nama baik siapa, Pak Soleman? Ya, tentara salah tuh. Baik, Pak Soleman, saya mau bertanya nih, karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara, iya sudah pasti ini ada tentara, ya disitulah. Ini salah lagi nih. Nah, gimana tuh, Bang? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Soleman. Darurat militer itu memang diatur juga kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar. Dalam fakta sejarah, darurat militer itu
lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Oke. Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah. Oke. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Tidak ada itu menyinggung militer begitu ya. Terakhir Pak Soleman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Soleman? Ya silakan aja tanya, kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan di situ. Kan sekarang negara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry gimana Bung Ferry? Tapi ini untuk diketahui, bagi tentara itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak ya terserah. Oke, Bung Ferry. Singkat saja Bung Ferry terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Karena institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan kami institusi militer merasa terhina, nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Oke. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pembidanaan. Oke.